Halo teman-teman, sudah bisa dimulai ya presentasi kelompok kami. Selamat malam karena ini syutingnya di malam hari. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar sampai nanti selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang anak. Yang saya sendiri Waindi Ainaya. Terus itu ada Andriani Prasida pakai kerudung kuning. Terus ada Rizky Surya pakai kerudung abu. Dan yang pakai hitam itu Ayu Lestari. Kelompok kita mendapatkan tema tentang keluarga sebagai sistem. Bisa dimulai sekarang. Siapa yang akan membacakan pertama? Silahkan. Maaf itu Mbak Ayu Retno belum di mute ya. Sorry. Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Ini ada beberapa definisi keluarga menurut Kormer dan Fitzpatrick 2004. Itu ada definisi struktural, didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Ada definisi fungsional, didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Kemudian ada definisi transaksional, didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku. Ini ada struktur keluarga dari segi keberadaan anggota keluarga. Itu ada 2, keluarga inti dan keluarga bati. Keluarga inti terdapat 3 posisi sosial, yaitu suami sebagai ayah, istri sebagai ibu, dan anak sebagai siblings. Dan keluarga bati. Keluarga bati menyertakan posisi lain selain ketiga posisi keluarga inti, yaitu ada keluarga bercabang, manakala seorang anak dan hanya seorang yang sudah menikah masih tinggal dalam rumah orang tuanya. Yang kedua ada keluarga berumpun, yaitu lebih dari satu anak yang sudah menikah tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan yang ketiga keluarga beranting, manakala di dalam suatu keluarga terdapat generasi ketiga atau cucu yang sudah menikah dan tetap tinggal bersama. Selanjutnya, struktur keluarga dari segi pemegang wewenang utama atas keluarga, yaitu matriarki. Matriarki itu yang mengambil keputusan ibu. Sedangkan patriarki, pemegang keputusan ayah. Egaliter itu bisa keduanya, bisa ibu, bisa ayah. Relasi dalam hubungan keluarga. 1. Relasi pasangan suami istri. Memberikan landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi dalam keluarga. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Itu menurut Calhoun dan Acocella pada tahun 1995. Proses penyesuaian itu ada 3, konflik, komunikasi, dan berbagi tugas rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perkawinan, yaitu ada 10. 1. Komunikasi. 2. Fleksibilitas. 3. Kedekatan. 4. Kecocokan pribadi. 5. Resolusi konflik. 6. Relasi seksual. 7. Kegiatan di waktu luang.
8. Keluarga dan teman. 9. Pengelolaan keuangan. 10. Keyakinan spiritual. Relasi orang tua anak. Dalam tinjauan psikologi perkembangan, pandangan tentang relasi orang tua dan anak menunjukkan pada 1. Teori kelekatan atau attachment theory. Yang kedua, teori penerimaan dan penolakan orang tua atau parental acceptance rejection theory. Tingkat kualitas hubungan orang tua dan anak. 1. Kehangatan. 2. Rasa aman. 3. Kepercayaan. 4. Afektif sosial. 5. Ketanggapan. Prinsip relasi orang tua anak. 1. Interaksi. 2. Kontribusi mutual. 3. Keunikan. 4. Penghargaan masa lalu. 5. Antisipasi masa depan. Selanjutnya, ada karakteristik yang mempengaruhi pola hubungan dengan sibling. Menurut Stillman and Couch tahun 2009, itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada jumlah saudara, terus urutan kelahiran, yang nomor 3 jarak kelahiran, dan yang nomor 4 itu ada jenis kelamin. Selanjutnya, ciri pola hubungan dengan sibling menurut Dunn tahun 2002 itu ada kekuatan, yaitu kekuatan emosi dan tidak terhambat pengungkapan emosi tersebut. Selanjutnya ada keintiman yang membuat antar saudara kandung saling mengenal secara pribadi, dan ada perbedaan sifat pribadi yang mewarnai hubungan di antara saudara kandung. Selanjutnya ada manfaat keberadaan saudara kandung. Ini menurut Tinyer, Talman, and Xiao tahun 2003, itu ada 8, teman-teman. Yang pertama itu ada tempat uji coba. Yang nomor 2 itu ada guru. Selanjutnya mitra untuk melatih keterampilan negosiasi. Ada sarana belajar mengenai konsekuensi dari kinerja sama dan konflik. Ada sarana untuk mengetahui manfaat dari komitmen dan kesetiaan. Selanjutnya ada perlindungan bagi saudaranya, ada penerjemah dari maksud orang tua dan teman sebaya terhadap adiknya. Yang terakhir ada pembuka jalan saat ide baru tentang suatu perilaku dikenalkan pada keluarganya. Nah, ini ada keberfungsian keluarga. Ada 5 dasar menurut Ernst tahun 2004, yaitu yang pertama reproduksi, yang kedua dukungan ekonomi, yang ketiga sosialisasi atau edukasi, yang keempat ada dukungan emosi pemeliharaan, dan penugasan peran sosial. Nah, ini ada faktor kunci kepentingan keluarga. Ada sistem keyakinan, pola pengorganisasian keluarga, dan proses komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya, Mbak Rizky. Selanjutnya ada karakteristik keluarga yang kukuh. Yang pertama, memiliki komitmen. Yang kedua, terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi. Yang ketiga, terdapat waktu untuk kumpul bersama. Yang keempat, mengembangkan spiritualitas. Yang kelima, menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis yang efektif. Yang terakhir, memiliki ritme.
Selanjutnya, masuk ke teori sistem keluarga menurut Minuchin 1974. Ada beberapa komponen. Yang pertama, struktur keluarga berupa sistem sosiokultural yang terbuka dalam transformasi. Yang kedua, keluarga senantiasa berkembang melalui sejumlah tahap yang mensyaratkan penstrukturan. Yang ketiga, ada keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi, kontinuitas, dan meningkatkan pertumbuhan psikososial tiap anggotanya. Ada sumber stres dalam sistem keluarga. Yang pertama, kontak salah satu anggota dengan kekuatan di luar keluarga. Yang kedua, ada kontak seluruh anggota keluarga dengan kekuatan di luar keluarga. Yang ketiga, ada stres pada titik transaksi dalam keluarga. Yang terakhir, ada problem anggota yang berkebutuhan khusus atau keabnormalan fisik. Ini ada beberapa karakteristik keluarga sebagai sistem menurut Randall Day 2010. Yang pertama adalah keseluruhan, the family as a whole. Melihat dari segi keseluruhan keluarga, jadi dari keluarga dulu baru ke individunya. Yang kedua ada struktur, yang dimana itu yang ditentukan oleh pola interaksi. Yang ketiga ada tujuan, family have goals. Semua keluarga pasti memiliki tujuan. Yang keempat keseimbangan. Yang kelima memiliki kelembaman. Kelembaman itu mempertahankan aturan, terus tahu batas-batas, di mana dia tuh punya subsistem dan equipotentiality dan equipotentiality. Selanjutnya, keluarga sebagai sistem memiliki karakteristik yang terkait dengan kemampuan keluarga dalam beradaptasi untuk meraih kepuasan hidup keluarga. Menurut Henry itu ada 3, kelekatan, fleksibilitas, dan stabilitas. Nah, sebelum diakhiri, jadi intinya di sini keluarga sebagai sistem itu kan, teori sistem itu menjadi salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam kajian keluarga. Nah, teori sistem itu dicetuskan pertama kali itu sama si Minuchin. Nah, teori sistem itu memandang keluarga itu ya suatu satuan yang mempunyai struktur yang mau senantiasa berkembang dan beradaptasi dengan perubahan situasi, kondisi untuk mempertahankan kontinuitasnya. Sekian. Monggo, Wendy. Itu dari kami. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan dan dibahas besok ya teman-teman. Nah, kalau misal kalian masih tidak paham, biar bisa dibahas sama Bu Iva. Terima kasih atas dan jangan